Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Aita sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing ya. Saya lebih senangnya sih kita bilangnya sharing ya, karena saya juga bukan konsultan tapi lebih ke praktisi pajak yang sama lah seperti Bapak Ibu. Saya juga sebagai wajib pajak ya. Jadi 20 tahun saya pegang pajak, memang banyak banget yang saya melihat tuh. Kebetulan saya juga ada beberapa klien UMKM ya, yang teman-teman tuh bukan perusahaan, yang kita kadang-kadang kita buka usaha targetnya kan udah cari duit aja gitu, ternyata di tengah jalan banyak banget kita tuh diiniin sama kewajiban-kewajiban dan peraturan pajak yang kita tidak tahu, tidak kenal ya. Jadi di sini sifatnya saya lebih sharing aja ya, supaya kita lebih sebagai wajib pajak, kita lebih mengenal apa sih kewajiban kita terkait perpajakan gitu, apalagi di era Cortex ini gitu. Jadi kita sama-sama sharing ya Ibu. Jadi kurang lebih mungkin secara perpajakan yang saya kewajibannya adalah sama ya, cuman hanya beda di bidang usahanya saja. Oke, sekarang saya sebelum mulai ke Cortex, mungkin saya mau ini sedikit tentang perpajakan tour and travel. Mungkin nanti kita bisa sharing kalau buat ada ibu bapak yang memang sudah juga bergerak pegang pajak. Kalau misalnya memang ada yang mau kasih inputan atau masukan, dipersilahkan ya Pak. Oke, saya mulai dulu ya. Dengan kita sekarang ke perpajakan tour and travel. Jadi gambaran umum industri tour and travel, kegiatan utamanya penjualan paket wisata, tiket, akomodasi, transportasi, dan jasa perjalanan lainnya. Karakteristik melibatkan berbagai pihak seperti hotel, maskapai, dan penyedia transportasi. Transaksi meliputi domestik dan internasional, peran penting dalam mendukung sektor pariwisata nasional. Dasar hukum perpajakan itu adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur jasa perjalanan. PMK tentang jasa kena pajak tertentu dan PPN atas jasa Biro Perjalanan adalah salah satu produk PMK ya. Jenis pajak yang relevan sebagai wajib pajak, ketika kita sudah punya NPWP, itu kita udah pasti akan langsung punya kewajiban pajak-pajak sebagai berikut ya. PPh badan untuk kita WP badan, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh final, dan PPN atas jasa perjalanan. Mungkin dari semua ini ketika kita ber-NPWP, kewajiban kita adalah yang otomatis langsung melekat kita sebagai wajib pajak adalah di PPh ya. Untuk PPN itu ada aturan sendiri yang mengharuskan kita harus menjadi PKP. Di Tours and Travel sendiri PPh pasal 21 itu biasanya terkait untuk pegawai atau pemandu wisata atau yang sifatnya jasanya itu perorangan atau pribadi. Kalau PPh pasal 23 pembayaran jasa kepada pihak ketiga yang berbentuk WP badan atau mungkin juga. Dan ini PPh pasal 26 adalah ketika kita berhubungan dengan pihak luar negeri. PPh final sendiri adalah untuk UMKM dengan omset tertentu. Jadi untuk badan usaha yang kita omsetnya kurang dari 4,8 miliar dalam setahun.